Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Rahmadani, NIM 21113841 dari kelompok 2. Di sini aku kelompok kita mengambil digital. Jadi di sini saya selesaikan sendiri karena kemarin aku nggak masuk. Jadi dikasih kesempatan sama Bapak, jadi makanya aku harus presentasi sendirian melalui video. Langsung aja kita masuk di video PowerPoint. Nah, jadi di sini kelompok kami memiliki digital di anggotanya Rizka Dinta, Muhammad Rizky, yang Mario, Ben Rafi, Engel Masyara, Sofia Rahmadani. Rangkaian digital. Jadi rangkaian digital adalah rangkaian yang hanya melayani sinyal tinggi dan rendah. Dengan kata lain, dapat kita katakan bahwa elektronika digital merupakan dunia dari logika 0 dan logika 1. Cuma pasti beda lah kalau tahu tentang logika ini karena baru dapat di semester 1. Lalu alasan memilih rangkaian digital yaitu penggunaan rangkaian digital pertama, IC yang tidak mahal dapat digunakan dengan sedikit komponen eksternal. Yang kedua, informasi dapat disimpan untuk periode pendek atau didefinisikan. Yang ketiga, data dapat digunakan untuk perhitungan presisi. Yang keempat, sistem dapat didesain lebih mudah menggunakan logika digital konkret atau praktis. Yang kelima, sistem dapat diprogram dan menunjukkan kemampuan besar. Kata serangkaian digital yaitu kebanyakan kejadian dunia nyata adalah analog dalam lingkungannya. Ini adalah contoh gambar digitalnya. Penggunaan rangkaian digital yaitu kalkulator, jam digital, mikrokomputer. Biasanya alat ini ada di matkul mikro. Ini kita buat alat itu pakai mikrokomputer. Next, pemahaman gearbox digital yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Gearbox N, gearbox OR, NOT, NAND, NOR, XOR, X, NOR, ini. Nah, ini nanti ada gambar, aku bakal jelasin. Nah, seperti contoh di gambar N ini. Jadi dari gearbox N apabila semua masukan berlogi 1, maka keluarnya akan berlogi 1, dan hanya jika salah satu masukannya berlogi 0, maka keluarnya akan berlogi 0. Jadi kalau ini keluarnya 0 berarti 0, kalau berlogi 1 jadi keduanya akan berlogi 1. Ini ada fungsinya, tabelnya sama simbolnya. Next, kalau gerbang NOR tuh juga sama. Jadi tuh dia juga sama seperti itu. Terus kalau yang NOT itu dia apabila masukan berlogi 0 maka keluarnya akan berlogi 1. Kalau tadi kan karena 1 ya, kalau sekarang 0 berarti keluarnya akan berlogi 1. Dan jika semua masukan berlogi 1 maka keluarnya akan berlogi 0.
Juga apabila semua masukan berlogi 1, maka keluarnya akan berlogi 0. Dan jika salah satunya masukannya berlogi 0, maka keluarnya akan berlogi 1. Pembentukan gerbang NAND adalah menggabungkan secara seri gerbang N dengan gerbang NOT. Jadi kayak yang tadi sebelumnya. Next, gerbang NOR and gerbang EXOR. Jadi kalau gerbang NOR itu dia masukkan NOR, maka keluarnya akan berlogi 1. Dan jika hanya salah satunya masukannya berlogi 1, maka keluarnya akan berlogi 0. Pembentukan gerbang NOR adalah menggabungkan secara seri gerbang OR dengan gerbang NOR. Kalau EXOR, XNOR atau antivalen, dia variabel masukan berlogi tidak sama, maka keluarnya akan berlogi 1. Dan hanya jika variabel masukan berlogi sama, maka keluarnya akan berlogi 0. Kalau yang ini inhibit A apabila variabel masukan A berlogi 0 dan variabel masukan B jadi berlogi 1, maka keluarnya akan berlogi 1. Pembentukan gerbang inhibit A adalah dengan menggabungkan gerbang dasar N dan NOT yang terhubung dengan masukan A. Ini masukan A ini A. Next, gerbang inhibit B. Kalau yang ini juga katanya sih hampir sama. Itu dia masukannya tuh B berlogi 0 dan variabel masukan A berlogi 1, maka keluarnya akan berlogi 1. Pembentukan gerbang inhibit B adalah dengan menggabungkan gerbang dasar N dan NOT yang terhubung dengan masalah B. Jadi kalau ini keluar, kalau ini masuk berarti 0. Jadi kalau variabel masuk ke A berarti 1. 0, 0, 0, 0, 1, 1. Sinyal adalah gelombang elektromagnetik yang membawa informasi melalui media fisik. Di sini data diubah menjadi sinyal elektromagnetik baik sebagai analog atau digital dan dikirim dari transmitter ke receiver. Nah, jadi tuh sinyalnya itu juga untuk berkomunikasi antara dua sistem. Sinyal pesan dilewati melalui encoder dan modulator untuk mengirimkan melalui media sementara melalui decoder dan demodulator untuk menerima sinyal pesan di ujung yang lainnya. Bukan hanya itu saja, sinyal digital bersifat diskrit, hanya bernilai yang berbeda. Sinyal digital membawa data biner yaitu 0 atau 1. Digital dan contohnya. Apa itu sinyal digital? Sinyal yang amplitudenya hanya mengambil nilai terbatas disebut sinyal digital. Yang kedua, sinyal digital bersifat diskrit, hanya berisi nilai yang berbeda. Yang ketiga, sinyal digital membawa data biner 0 atau 1. Yang sebelumnya saya mengatakannya. Yang keempat, sinyal digital dipresentasikan sebagai gelombang persegi atau square waves atau sinyal clock. Yang kelima, nilai minimum adalah 0 volt sedangkan nilai maksimum adalah 5. Sinyal digital lebih sedikit terkena noise dibandingkan dengan sinyal analog. Yang contohnya sinyal itu seperti jam digital, sinyal video digital, DVD sama komputer. Nah, seperti gambar sebelumnya saya menunjukkannya. Analog dan digital, ya itu juga banyak, ada 10 komponennya. Sinyal analog terus menerus dan waktunya bervariasi. Yang kedua, troubleshooting sinyal analog sulit dilakukan seperti pertemuan. Sinyal analog biasanya berupa gelombang sinus, mudah terpengaruh oleh noise.
sama seperti sebelumnya. Sinyal analog menggunakan nilai kontinu untuk mewakili data. 6. Akurasi sinyal analog mungkin terpengaruh oleh noise. Sinyal analog mungkin terpengaruh selama transmisi data. Kalau data masuk, gak bakalan terpengaruh. Kenapa? Sinyal analog menggunakan lebih banyak daya. Contoh suhu, tekanan, pengukuran aliran, dan lain-lain. Komponen seperti resistor, kapasitor, induktor, dioda digunakan dalam rangkaian analog. Kalau digital juga beda. Kalau digital, sinyal digital memiliki 2 atau lebih status dan dalam bentuk biner. Troubleshooting sinyal digital itu mudah, tapi satunya sulit, yang satunya mudah. Sinyal digital biasanya berbentuk gelombang persegi, stabil dan kurang rentan terhadap noise. Kalau yang tadi itu sinyal mungkin terpengaruh ya oleh noise. Kalau yang ini kurang rentan. Yang kelima, sinyal digital menggunakan nilai diskrit untuk mewakili data. Akurasi sinyal digital kebal dari noise. Jadi yang ini kebal, kalau yang tadi itu terpengaruh. Sinyal digital tidak terpengaruh selama transmisi data. Jadi ini nggak terpengaruh. Kalau yang tadi lebih banyak dan juga bakalan terpengaruh dalam transmisi data. Jadi analog itu agak buruk, yang digitalnya itu enggak. Terus sinyal digital menggunakan lebih sedikit daya. Contohnya feedback fail, start motor, trip, dan lain-lain. Komponen seperti transistor, gerbang logika, dan mikrokontroller digunakan dalam rangkaian digital. Ini seperti kita bahas tentang mikro, dibuat alat komputer dulu yang alat sebelumnya. Next, XCTTL yaitu gerbang logika pada praktek atau penggunaannya dapat menggunakan gerbang logika yang terbuat dari dioda, saklar, relay, dan sebagainya. Gerbang logika untuk tipenya tuh ada 74 seri sampai 744. Wow. Next, gerbang and OR. Jadi ini juga terdapat gambar logika N-nya seperti sebelumnya. Ini bakal kayak di soal gitu, seperti saya mengucapkan sebelumnya. Next, ini pun sama kayak tadi. Ini temanku sebelumnya sudah menjelaskannya, jadi aku nggak bakalan sih, kayak next aja. Terus thank you. Itulah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Thank you guys, bye bye.